Hai Beauty Entrepreneurs, kembali lagi dengan saya Vera Oktavianti di Beauty Biz Talk. Bagi sebagian orang, bicara di depan umum atau public speaking adalah sesuatu yang sangat menakutkan dan menegangkan. Mungkin ada juga founder yang sebentar lagi akan melakukan press conference, bicara di depan banyak wartawan, undangan, atau mungkin Anda mau presentasi di depan distributor, reseller, komunitas. Nah, gimana ya caranya agar kita bisa tampil paripurna dan pesan kita bisa tersampaikan dengan baik, dan yang penting lagi, gimana caranya agar bisa mendongkrak bisnis kita. Hari ini spesial banget karena saya sudah mengundang tamu spesial, Noveri Maulana, Business Communication Expert yang akan sharing banyak banget buat kita semua di sini. Apa kabar? Halo, salam Mbak Vera. Halo teman-teman semuanya. Senang banget ya kita ketemu lagi ya. Senang sekali. Terima kasih sudah diajak kolaborasi dengan Mbak Vera, dan senang sekali ya kita berinteraksi selama ini, dan mudah-mudahan di video ini kita juga bisa berbagi dengan teman-teman para founder dan para pemilik bisnis di luar sana. Iya, terima kasih sudah datang. Senang sekali loh. Kalau kita berdua ngobrol kayak gini, cuman berdua terus kameramen, itu sebenarnya termasuk public speaking nggak ya? Sebenarnya termasuk public speaking. Ini bagian kalau kita bahas secara komunikasi secara umum, ini kan komunikasi massa ya. Kenapa komunikasi massa? Karena nanti ini akan diakses oleh banyak orang, tak terhingga, tak terhitung. Nah, itu kita mendefinisikan komunikasi massa. Seperti misalnya kalau kita bicara televisi, di radio itu kan komunikasi massa. Cuma yang menjadi masalah adalah komunikasi massa yang seperti ini yang menggunakan media perantara. Kalau kita misalnya di podcast ini, nanti ada delay feedback. Nah, feedbacknya itu delay, nggak langsung. Beda sama yang live itu tadi Beda. ya. Nah, kalau kita ngomong, saya ngeliat Mbak Vera ada responnya senyum. Oh, berarti kan omongan saya nih ditangkap dengan baik, responnya positif. Kalau mengkerut nanti, oh kayaknya ada masalah atau apa. Kita bisa langsung merevisi apa nih konten komunikasi kita. Tapi yang komunikasi massa ini yang delay feedback, kita jadi menduga-duga nih. Kan kita nggak tahu nih ketika teman-teman nonton podcast ini sekarang, kondisi hatinya sedang sedih, sedang baik, atau dia tengah malam, pagi-pagi, di saat berisik, dan itu kan mempengaruhi, Mbak. Mempengaruhi bagaimana pesan itu sampai ke mereka gitu. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi nih, sebenarnya kalau business communication itu sebenarnya apa sih? Oke, berbicara mengenai business communication, sebenarnya business communication ini kan memadukan dua hal ya teman-teman ya, Mbak Vera dan teman-teman, adalah ada aspek bisnis dan ada aspek komunikasinya. Nah, kenapa penting kita menggunakan komunikasi di dalam dunia bisnis? Yaitu tadi salah satunya adalah kita perlu mengkomunikasikan apa yang kita lakukan kepada, kalau dalam bentuk produk nih, barang atau jasa, kan mengkomunikasikan kepada konsumen kita. Ini paling besar dulu nih. Maka ada kegiatan komunikasinya dalam bentuk mungkin tadi press conference, iklan, pemasaran dan lain-lain. Itu kan bagian dari bagaimana aktivitas business communication di dalam dunia bisnis. Nah, selain itu ternyata kita perlu ilmu komunikasi ini di dalam dunia bisnis karena kita berhubungan dengan stakeholder yang lain. Stakeholder pemangku kepentingan, contohnya siapa? Pemegang saham, pemilik modal. Nah, mitra kerja kita, supplier kita. Kan itu semuanya butuh komunikasi. Nah, yang membedakan adalah komunikasi jenis apa yang harus kita gunakan ke mereka. Apakah komunikasi massa seperti ini dengan delay feedback, ataukah kita komunikasi interpersonal, ataukah kita komunikasi secara teamwork, ataukah kita dengan melakukan presentasi misalnya dengan public speaking dan lain-lain. Nah, itu kan balik lagi ke kita penggunaan gimana. Menjadi masalah adalah banyak founder, pemilik bisnis, dan juga pelaku bisnis di luar sana, mereka kurang tepat menggunakan cara komunikasi mana pada konteks yang mana. Ini yang susah. Misalnya apa? Mau mecat karyawan masa pakai rekaman YouTube kan nggak cocok gitu kan? Ya WhatsApp. Nah, akhirnya apa? Kan demo. Karyawan jadi marah gitu kan. Jadi kita perlu menentukan konteksnya apa, message yang mau disampaikan apa, channelnya apa, dan itu perlu diperhatikan. Jadi kalau kita bicara soal di luar sana, orang bilang komunikasi itu gampang, tinggal ngomong aja selesai. Ternyata nggak segampang itu. Iya, karena bener. itu kita perlu memikirkan, ada sebut dengan model komunikasi tuh. Nah, dari teori-teori komunikasi banyak sekali, tapi model komunikasi setidaknya memikirkan 5 hal tuh. Siapa yang berbicara, apa yang dibicarakan, apa channelnya, siapa yang menerima, dan apa feedbacknya. 5 ini yang kita pikirkan. Apapun bentuk komunikasinya, mau massa, mau interpersonal, mau public speaking dan lain-lain. Jadi 5 ini yang penting. Dan kalau 5 ini terpenuhi maka akan efektif gitu ya. Itulah yang disebut dengan komunikasi efektif. Oke. Komunikasi efektif tuh apa yang kita sampaikan dipahami oleh orang. Nah, itulah yang menjadi sasaran kita ketika kita melakukan apapun aktivitas komunikasi. Ternyata penting banget ya. Penting banget Mbak Penting Vera, dan banget. perlu dipelajari. Oke. Nah, karena komunikasi itu skill. Jadi komunikasi itu bukan warisan.
Mentang-mentang bapaknya jago ngomong gitu ya. Mentang-mentang ibunya Singapurium. Wah, ya kan? Mentang-mentang nanti saudaranya adalah pejabat yang biasa orasi atau aktivis gitu kan. Terus otomatis dia juga bisa, enggak, ini bukan warisan, ini bukan DNA, tapi ini skill. Bukan turun-menurun. Bukan turun-menurun. jadi kalau namanya skill, berarti bisa dipelajari dong. Iya, iya. Siapapun kita bisa dipelajari. Tapi yang jadi masalah kita mau belajar apa enggak? Nah, ini yang jadi tantangan. Makanya gitu, kita Mbak belajar Vera. permulaan di sini dulu ya kan. Iya, dengan nonton podcastnya Mbak Vera, teman-teman bisa belajar. Gitu. Nah berarti kan public speaking nanti di press conference ya, yang live sifatnya di depan banyak orang ini kan berarti salah satu bentuknya aja ya. Dan itu nanti juga perlu dipikirin konteksnya itu apa gitu ya. Berarti kita selama ini mungkin orang awam salah paham ya, dikira kalau public speaking atau komunikasi itu hanya di pidato aja gitu kan ya. Ternyata enggak ya. Enggak. Oke, nah kita masuk ke yang tentang public speaking ini, terutama buat founder nih. Founder ini penting banget karena kan kadang-kadang orang membuat keputusan itu kan melihat dia Siapa gitu. sosoknya. Siapa sosoknya Benar. gitu kan. Siapa aja sih sebenarnya yang butuh public speaking kalau kita tadi ngomong founder gitu. Tadi kan luas banget ternyata. Siapa aja yang butuh itu, Mas? Nah, dalam konteks misalnya kita memulai sebuah usaha gitu Mbak Vera ya. Dan siapa saja sebenarnya yang butuh nih kemampuan public speaking ini. Kalau tadi kita bicara kemampuan komunikasi secara umum, sebenarnya public speaking itu juga perlu nih, semua tim kita itu perlu nih public speaking gitu. Tinggal kadarnya, persentasenya. Event itu adalah orang di pabrik. Perlu nggak ya dia public speaking? Setidaknya supervisornya perlu ngomong ketika ngompongin semua karyawan, ngumpulin kan dia harus ngomong tuh. Nah, tapi balik lagi kita ke individu kecil pun misalnya, saya sebagai kepala keluarga di rumah, masa saya nggak pernah ngomong di RT? Iya. Ada anak muda yang masa nggak pernah ngomong di Karang Taruna, kegiatan kepemudaan di lingkup yang kecil. Nah, atau misalnya teman-teman perempuan, ibu-ibu, emak-emak gitu, punya anak, ketika anak ulang tahun, masa sih nggak ngasih sambutan? Itu kan public speaking, Mbak Vera. Itu adalah public speaking. Nah, permasalahannya adalah public speaking yang ada di dalam pikiran orang itu adalah seperti presiden pidato. Itu juga public speaking, tapi konteksnya yang berbeda. Atau kita public speaking itu seperti apa? Oh, seperti MC yang ada harus di 17 Agustus di istana. Sehingga semua dalam konteks yang acaranya santai, pakai intonasinya seperti MC protokol yang ada di istana, kan nggak cocok. Ini cuma acara di RT yang lomba tarik tambang di RT, tapi MC-nya hadirin sekalian, kita sambut sisi kanan adalah kelompoknya Pak Tarzan dan sisi kiri adalah kelompoknya Pak Tarno, dan sekarang di RT 2 enggak perlu segitunya gitu. Enggak perlu segitunya. Tinggal lagi tadi kita pahami konteksnya. Dan kalau berbicara siapa penting, semua penting. Di dalam konteks perusahaan penting. Even dari founder sampai kita supervisor pabrik dan karyawan juga penting. Tinggal derajat kepentingannya. Founder mungkin pentingnya 99%. Karena dia sosoknya, dia adalah orang yang akan muncul untuk berbicara. Maka dia sangat penting. Gitu, ternyata nggak cuma foundernya aja yang butuh kemampuan public speaking nih. Siapa tahu brand manager juga iya dong. Karena kan harus menghubungi influencer. Terus juga nanti ketemu dengan wartawan juga gitu kan ya sebenarnya ya. Benar. Nah, sekarang kita kalau mau khusus nih founder yang mau press conference dan biasanya kendalanya kan, aduh malu banget Mbak, aku nggak mau tampil di depan umum, aku tuh nggak enak banget dilihat banyak orang. Terus udah gitu aku nggak biasa, aku nggak pernah. Nah, berarti tadi nggak pernah kan sebenarnya enggak ya? Semua orang pernah ya? Pernah. Nah itu gimana caranya mengatasi itu gitu? Tadi kita bilang bahwa sebenarnya gampang sih solusinya. Cara mengatasi itu panggil Mas Noveri aja deh. Itu cara kedua lah. Gitu ya. Cara pertama kita selalu pasti encouraging their confidence dulu pasti kan. Karena ini adalah skill yang bisa dilakukan secara pribadi, secara otodidak pun bisa gitu Mbak. Tanpa panggil saya gitu. Secara otodidak pun bisa. Sama kita belajar nyetir gitu kan. Nah kalau kita berani aja bawa mobil langsung kan bisa aja gitu. Paling kan nanti mobilnya baret, nabrak, tak apa nggak gitu kan? Karena kita nyoba sendiri, kita belum tahu metodenya. Yang penting kita learning by doing. Itu nggak salah loh gitu. Nah cara yang lainnya adalah memang kita berlatih yang memang diawasi oleh mentor, coach atau kita peer. Terserah nih kita mau berlatih dalam metode yang seperti apa gitu teman-teman. Nah tapi yang sebelum jauh ke sana adalah yang perlu diubah dulu adalah perspektif kita. Jangan kita memandang lah, kalau sekali dalam perspektif kita bilang, oh saya nggak bisa nih bicara depan umum, gue nggak bisa nih, gue bikin bisnis ini founder di belakang layar aja gitu. Apakah selamanya kita akan selalu bisa belakang layar? Bukan berarti kita selalu langsung menjadi brand ambassador-nya, tapi setidaknya ketika Anda nanti mengumpulkan karyawan, kan perlu ngomong, perlu public speaking. Leadership membutuhkan public speaking.
Bukan hanya soal nanti berhubungan dengan pihak luar, tapi internal perusahaan leadership itu membutuhkan public speaking, Mbak. Jadi nggak ada alasan buat founder, buat brand manager, buat pimpinan top manajemen di perusahaan, baik itu perusahaan rintisan atau corporate besar, nggak ada alasan buat mereka, saya nggak bisa nih public speaking, saya nggak bisa nih presentasi. Karena yang akan didengarkan orang adalah memang tokoh-tokoh di perusahaan Anda, dan Anda menghindar dari situ. Itu susah. Gimana kalau ada masalah gitu kan? Nah, presentasi atau public speaking secara message yang positif aja, Anda udah takut. Gimana kalau message-nya nanti ketika Anda mendapat gempuran, ada bermasalah, ada krisis gitu. Anda harus tampil. Itu challenge-nya 2 kali lebih berat daripada yang biasa gitu, Mas. Jadi nggak ada alasan. Perspektif itu yang harus diubah dulu. Kapanpun Anda dari sekarang biasa menghindar, maka dari sekarang harus diganti. Cuma latihan. Tinggal dari skop yang kecil dulu. Dari tim dulu belajar ngomong, baru nanti sampai ke pihak yang eksternal. Disitulah butuh latihan. Nah disitulah mungkin nanti butuh mentor dan lain-lain gitu, Mbak Vera. Berarti dia nggak ada kaitannya dengan introvert, extrovert itu nggak ada ya? Nggak ada, Orang pendiam banget gitu, malu banget nggak ada ya? Itu ada kaitan, tapi kan harus ada skill yang berbeda. Kalau cara berkomunikasi dengan cara saya yang ekstrovert pasti berbeda dengan teman-teman yang introvert. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan nggak bisa. Orang introvert ngomong tetap dengan menggunakan intonasi, tetap dengan menggunakan ekspresi, tetap menggunakan ini. Itu bisa dilatih. Introvertnya mungkin enggak, ekstrovertnya mungkin enggak gitu. Kan teman-teman psikologi lebih paham gitu ya. Karena kepribadian orang itu bisa saja berubah tapi dalam jangka waktu yang lama. Tapi skill yang bisa kita ubah secara cepat. Kalau kita berdalih seperti itu, Mbak Vera, berarti kita nggak akan bisa nambah skill karena kita selalu berlindung di balik kepribadian kita. Saya extrovert, saya introvert. Akan selalu jadi pendiam sendiri aja terus memang gitu. Terus kalau saya introvert ini terus saya cerewet terus gitu kan. Kan saya cerewetnya tahu konteks juga. Tiba-tiba saya ketemu orang yang memang suasananya harus diam, saya ketemu CEO, saya ketemu ini. Kan saya nggak cerewet, saya harus diam. Itu kan skill komunikasi harus saya kontrol. Bukan mentang-mentang karena saya orangnya extrovert, Pak. Jadi saya ngomongnya, Pak, ini para CEO yang besar gitu kan, saya ngerebut panggung dia, kan nggak mungkin gitu. Satu hal yang menarik nih, berarti tadi seperti yang Mas sampaikan itu kan berarti walaupun kita punya kemampuan public speaking, mungkin kemampuan mendengar juga penting kali ya? Itu penting. Karena kemampuan komunikasi itu, Mbak, komunikasi itu kan bagian adalah ada speaking, ada listening, ada questioning atau feedback. Ini skill nih, ya. Jadi orang komunikasi itu bukan hanya kemampuan dia ngomong, public speaking cenderungnya di situ nih. Kita aktif ngomong. Tapi di balik itu ada skill lain yang harus kita pertahankan juga adalah listening. Yang menjadi masalah apa? Orang Indonesia selalu mengartikan listening dengan hearing itu sama. Yaitu mendengarkan, padahal beda. Listening dan hearing itu beda. Listening itu mendengarkan, hearing itu menyimak. Gitu toh bedanya. Nah, orang kesana bilang, coba listening kita nih atau hearing. Kita ketika berlawan berbicara seperti ini, Mbak Vera tuh bukan listening saya, tapi hearing saya. Karena ingin menyimak. Menyimak itu apa? Kita mendengarkan tapi ditambah analisis nih. Sehingga Mbak Vera tahu feedback selanjutnya apa yang mau disampaikan, komennya apa. Tapi sebagian kita banyak melakukan aktivitas komunikasi itu kita hanya listening, gak hearing. Itu yang disebut orang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Karena kita listening tuh. Ya, biasanya kan kalau teman curhat, teman lagi gosip kan, kalau yang gak menarik kan kita listening doang kan. Akhirnya ditanya lagi, tahu nggak? Apa tadi? Sampai di mana? Nah, gitu kan. Karena kita hanya listening. Listening itu hanya apa? Hanya indera pendengaran aja yang menyimak, yang mendengar, tapi yang lain tidak. Nah, kalau hearing itu kita melibatkan itu semuanya. Kalau listening menyimak ya, hearing hanya mendengar gitu ya. Nah kalau listening itu kan menyimak semuanya gitu. Nah tadi kalau misalnya nih rencananya founder kan mau press conference ya. Udah latihan nih. Terus pasti kan concernnya kayak gini. Oke, kan tadi harus mendengar, harus menyimak, dan harus kasih feedback. Padahal pada saat press conference itu kan kita sendirian. Terus gimana ya caranya bisa memberikan feedback yang oke, sekaligus juga bisa membangun personal branding juga kan, jangan sampai salah bicara gitu ya. Itu gimana ya? Terutama pertanyaan yang sulit nih biasanya. Ini justru intinya banget nih gitu teman-teman, karena ketika kita sudah berbicara soal press conference, karena kita mengundang media, teman-teman wartawan, influencer, blogger, vlogger dan macam-macam yang tugasnya memang untuk menyampaikan, membuat dampak informasi yang kita berikan ini adalah eksponensial ya, secara berkembang secara luas nanti. Nah, yang menjadi tantangan kita adalah siapapun yang berbicara di press conference itu memang harus menguasai strategi, emang menguasai konten semuanya dari bisnis ini. Nggak bisa mentang-mentang nih saya misalnya dibilang
Mas Nofiri jago ngomong nih, Mas Nofiri pimpin dong press conference. Nggak bisa karena saya nggak menguasai strategi bisnisnya. Saya ngomongnya aja mungkin bisa, tapi kan harus paham karena benar kata Mbak Vera tadi adalah kita harus tahu nih feedback orang gimana dan harus kita sampaikan, kita harus respon, nggak boleh delay feedback dong. Ya, ditanya wartawan, ya nanti kita jawab 3 hari lagi, kita nggak mungkin di saat press conference gitu kan Mbak ya. Harus tahu jadi siapapun nanti yang akan melakukan press conference, dia tidak bisa menghindar dari hal itu, dia harus paham. Gak ada sekedar product knowledge Mbak Vera, tapi dia harus paham strategi bisnis ke depannya. Ya tentu gampangnya harus konsultasi lah dengan Mbak Vera ya, gimana mengatur itu semuanya karena di bidang itu kan Mbak Vera lebih paham. Misalnya kalau untuk teman-teman di kosmetik kan punya di beauty lah semuanya, Mbak Vera kan punya metode itulah. Kalau saya lihat kan 360 itu keren banget ya, harus pelajari banget tuh menurut saya. Kalau saya kan hanya dari aspek komunikasinya gitu kan. Nah dari aspek komunikasi dipelajari dengan sistem yang seperti itu kan menjadi kekuatan luar biasa dan para founder harus paham itu Mbak Vera. Nggak hanya sekedar product knowledge, oh kami luncurkan produk ini, keunggulan produk ini apa, ini apa. Wartawan nggak hanya sekedar menanya product knowledge, tapi yang ditanya wartawan dan yang diinginkan oleh audiens adalah beyond the product. Apa story-nya, apa langkahnya, dan itu kadang-kadang hanya bisa dijawab oleh founder atau top manajemen yang di atas. Nggak hanya bisa level manajer praktik yang di bawah dan teknis di bawah, tapi level yang di atas karena ada message-nya. Kenapa sih produk beauty ini lahir? Apa yang sebenarnya ingin disampaikan dan apa yang membedakan ini dari yang lain? Membedakan teknis gampang, kasih aja ke orang operasional, kasih aja orang lab, nggak tahu dia hanya pH-nya sekian ini sekian, nah itu saya ngerti. Tapi yang ingin didengarkan oleh orang di luar sana bukan hanya aspek teknis itu Mbak, story. Dan ketika kita press conference itu kita storytelling, kita harus menyampaikan story itu karena itulah yang memiliki news value. Nilai berita yang ingin didengarkan wartawan dan juga ingin disampaikan kepada orang-orang di luar sana. Iya setuju banget sih. Kalau founder benar-benar tahu banget the why-nya itu kan biasanya mata pun akan bicara pada saat ngomong ya. Nah itu penting banget. Berarti kesimpulan ini buat teman-teman beauty entrepreneurs. Jadi public speaking ini kan salah satu komunikasi pada saat sudah selesai di dapurnya kan sebenarnya ya. Jadi gimana cara menyampaikan message-nya dari storytelling dan seterusnya itu kepada audiensnya. Nah, tapi apa aja yang mau dipersiapkan ya? Selain tadi harus latihan dulu, kemudian harus memahami bisnisnya, terus apa lagi kira-kira? Gestur atau? Kalau di dalam teknik public speaking, saya membaginya ada 3 formula ini yang memang saya kembangkan bersama teman-teman. Kita melakukan riset juga, secondary riset, dan juga kita coba FGD dan tanyakan teman-teman yang sejak 2018 sih kita coba riset Mbak. Kita bagi 3 tuh. Public speaking yang baik itu ada confidence, content, dan performance. Ini saya kembangkan sama bagi 3 nih. Ini memang kita yang kembangkan sama teman-teman nih. Dan ini yang selalu saya kampanyekan nih. Kalau belajar orang, yang gampangnya public speaking itu apa? 3 aja sebenarnya. Ada confident, content, dan performance. Confident ini berbicara adalah bagaimana kita membangun rasa percaya diri. Ini memberikan sugesti positif. Rasa percaya diri bisa dibangun melalui apa? Satu adalah kita menguasai tadi itu Mbak. Strategi, kita tahu itu semua tuh. Bukan berarti karena bapak kita yang bikin bisnis ini terus anaknya tiba-tiba muncul gitu kan ya. Tanpa dia tahu itu nggak bisa main confidence tuh. Confidence itu memang harus dipahami gitu. Yang kedua adalah confidence juga bisa didukung gara-gara apa? Gara-gara grooming, Mbak Vira. Dengan berpakaian yang baik, dengan makeup yang baik kita touch up dulu sebelum tampil. Kita kan jadi yakin gitu. Itu penting karena itu akan boosting confidence kita banget. Nah, yang ketiga, confidence itu juga bisa dikembangkan karena apa? Karena kita punya past experience. Jadi sebelum kita tampil pun, even saya udah belasan tahun punya pengalaman public speaking Mbak, itu tetap aja deg-degan karena deg-degan itu manusiawi. Serius? Manusiawi. Saya udah belasan tahun loh. Ketika saya hadir menghadapi ada pada satu acara ada menteri yang hadir, saya juga deg-degan, manusiawi sekali. Saya pikir cuma saya aja. Harus gitu kan. Tapi kan bagaimana kita menangani itu, menangani rasa deg-degan itu atau orang bilang rasa takut. Karena kalau hanya rasa takut tanpa ada ditangani ya kita akan selalu terkungkung dalam pemikiran itu nggak jadi bisa berubah. Nah yang dilakukan apa? Nah kita mengenali fisiologis tubuh kita. Ada yang orang ketika deg-degan rasa takut itu pengen kebelet. Ke toilet terus gitu kan, ya toilet dulu gitu. Even sebelum mulai ini kan saya lakukan gitu kan. Nah kira-kira manusiawi sekali. Ada orang yang biasanya yang keringetan Mbak. Berarti kalau keringetan apa? Pakai pakaian yang nyaman kan. Aduh sayang make upnya. Nah harus dicari solusinya. Berarti harus make upnya yang mungkin yang tahan keringet apa gitu. Jadi kita kenali fisiologi Mbak. Nah kalau ketika saya orang keringetan, makanya saya pakai jas, pakai blazer supaya keringetan ini nggak nemplek lah ke baju. Ada orang tadi itu. Ada orang yang sebelum tampil tuh mungkin lapar, haus-hausan terus.
Jadi kita kenali nih fisiologi tubuh karena berbeda-beda nih cara coping manusia ini terhadap rasa takut dan rasa deg-degan itu bisa berbeda-beda. Nah, ada orangnya Mbak, ini unik juga. Dia menghilang itu apa? Dengan dia melihat foto-foto kenangan-kenangan lama atau yang membuat sugesti positif. Mungkin dia pernah tembak cowoknya dulu ketika di Monas, dia lihat foto itu sebenarnya. Karena ternyata menurut kita itu hal yang sederhana, secara psikologis memang kan bilang kalau orang Swahili Afrika bilang kan Hakuna Matata kan, whatever will be. Nah, kalau kata beberapa tokoh Indonesia, Prof. Yohanes Surya bilang ada mestakung kan, semesta mendukung tuh. Nah, jadi kita memberikan sugesti positif. Kalau kata agama kan apa yang kita pikirkan itu yang direalisasikan oleh Tuhan katanya. Maka kita pikirkan sesuatu yang positif. Kalau sebelum tampil itu kita pikirin negatif terus gitu kan. Iya. Akhirnya beneran kejadian. Kalau Gitu. kayak gimana ya? Iya, Nanti gimana ya? Nanti kejadian. gimana ya? Gitu kan. Maka kita memberikan sugesti positif. Maka sebelum tampil itu jangan interaksi, jangan banyak orang yang toxic environment, jangan lah gitu ya. Jangan orang-orang yang justru membuat kita, misalnya bos yang kita takutin, jangan deket bos itu dulu ya sebelum tampil gitu kan ya. Nah, sehingga kita memberikan positifnya. Dari ternyata ada 500 audiens yang tampil nih, gimana ya saya cari yang positif dari audiensnya. Kalau saya misalnya, kalau dulu saya lihat nih, ada yang cantik ya audiensnya, itu bikin saya semangat ya. Bisa hanya kita yang tahu mencari, kita mencari. Atau kita setelah acara ini nanti makanannya enak nih, gitu kan? Saya bisa makan ini. Atau setelah saya tampil ini, saya dapat duit nih, ada honor, saya bisa makan banyak nanti. Bisa mencari motivasi kita. Pasti, dan itu masing-masing pribadi. Ada orang mencarinya karena nanti ini bisa diposting nih, nanti gebetan gue makin sayang, atau suami makin sayang atau apa. Kalau saya biasanya chit chat dengan pengunjung, kan? Nah itu bisa boosting audiens kita, gitu. Yes. Dan Oke. kita kenal itu membangun confidence. Dan inilah yang kita di himpunan yang pertama nih, yang chip pertama yang saya kembali itu adalah confidence, itu dulu kita lakukan. Itu dulu. Nah, barulah yang kedua ini udah terbangun, baru kita fokus yang kedua adalah konten. Kalau konten ini, bagaimana kita mengembangkan konten yang baik ini, teman-teman? Konten ini nggak bisa dibuat secara tiba-tiba, walaupun ada yang bilang kan ada impromptu. Secara tiba-tiba. Seimpromptunya orang pasti di dalam otaknya dia telah menyusun dots itu. Orang nggak berpengalaman nggak bisa impromptu. Orang berpengalaman pasti bisa impromptu. 5 menit aja dia ngomong itu udah pasti bisa karena dia udah terbiasa. Dia tinggal menghubungkan dots itu. Tapi buat kita yang belum berpengalaman, maka materi itu memang perlu disiapkan. Dibuat keywordnya, kata-kata kunci, clue-nya apa. Jangan pernah dihafal. Nah ini yang saya agak. Jangan pernah dibuat naskah full. Kecuali kalau Anda memang sedang pidato resmi seperti kenegaraan yang memang nggak boleh improvisasi kan. Tapi ketika kita berbicara secara santai itu jangan pernah dihafal. Dan jangan harap ada teleprompter ya. Jangan makanya. Karena begini Mbak Vera, semakin dihafal maka akan semakin lupa. Gitu ya. Ya kan? Karena kita menghafal, kita berusaha banget menghafal, pasti lupa satu kata, hilang satu paragraf loh. Bukan hanya satu kalimat loh, hanya satu kata kita lupa, hilang satu paragraf. Itu bahayanya. Sehingga kita ganti metodenya dengan apa? Kita menghubungkan seperti mind map, tapi mind map ini isinya adalah kata kunci. Setelah ini ada 2 cabang nih. Saya akan bisa ngomongin ini, saya bisa ngomong ini. Bisa lagi nih, tinggal kita mengembangkan mind map seperti apa. Dan itu kalau dibawa kan jadi kecil. Cuma hanya seperti cue card-nya MC. Bisa kita bawa loh. Kalau naskah kan 5 lembar di depan panggung nanti atau Anda. Jadi mau kita publish speaking secara presentasi secara santai di depan karyawan kita, di depan tim mitra komunitas, kan kita cue card aja satu. Pertama saya mulai dengan ini, setelah itu ada cabang sini. Sehingga kita bisa menyusun kontennya dengan bahasa kita sendiri. Betul. Kita siapkan keyword, bukan siapkan naskah. Gitu Mbak Vera. Dan biar lebih luas juga ya sebenarnya. Iya, benar itu yang harus lah. Nah, yang ketiga barulah himpun yang ketiga itu adalah P, performance itu bagaimana kita tampil. Nah ini baru berbicara soal verbal non verbal, kita berbicara soal gesture, posture. Nah kita berbicara teknis. Nah ini memang harus dilatih. Simpelnya adalah bagaimana sih gaya mata kita melihat audiens begini atau gaya genit, nggak mungkin dong. Kita melihatnya cara gerak tangan. Apakah boleh masuk saku? Apakah boleh begini? Nggak boleh. Tangan lihat di saku nggak boleh, lipat nggak boleh, di belakang nggak boleh. Maka posisi yang terbalik adalah jemarinya bertemu di depannya. Ini adalah posisi yang kayak manten posisi ya? Nggak, manten di sini, ini di depan salah perut. Ya? Dia di depan perut. Ya, jadi ini posisi sana. Kenapa? Karena ini bisa bergerak ke kanan, nanti bisa balik lagi, bisa memainkan gesture. Hal yang sangat sederhana gitu kita lihat. Kalau bagus banget tuh bisa memukau lah inilah. Iya, nah sehingga kita ini bisa gerak. Coba, kenapa orang sering kali masukin tangan dalam kantong? Karena dia bingung mau menggerakkannya gimana.
Tadi lagi-lagi kan harus latih gitu Iya, ya. iya, harus Karena nggak tahu latihan ya. menarik itu akhirnya dia terjebak untuk masukin tangan dalam kantong. Iya. Banyak banget founder-founder, pimpinan-pimpinan manajer. Ada beberapa menti-menti saya juga yang punya level atas itu juga saya temani, kita kebetulan bikin klubnya, diskusi bersama-sama, mentoring sama-sama. Ya itu jadi Jadi tantangan nggak mereka. cuma startup ya nih kliennya ya? Enggak, CEO, ada juga. CEO gede-gede. Ada, Oke. ada Dan beberapa. ternyata juga kebiasaannya hampir sama dengan orang lain juga. Karena itu berarti ya? manusiawi sekali. Nggak dilihat sebesar apa perusahaannya, tapi karena itu sangat personal sekali permasalahannya. Oh, Bahkan saya menemani beberapa teman-teman pageant, pemilihan ratu kecantikan itu juga banyak diskusi dengan kita. Itu salah satu tantangannya itu. Ah, oke. Terus gimana cara kita tuh bisa berani menatap mata? Nah, 1000. Saya pernah mengisi acara yang audiensnya 600 sampai 1000 ya. Itu kan jadi tantangan banget. Nggak mungkin 1-1 kita lihat ya. Yep. Padahal kalau kata teori di buku itu kan kita harus menatap wajah audiens. Iya. 1000 orang acara 2 jam belum selesai menatap semuanya gitu ya, Pak ya. Menatap gimana gitu. Jadi audiens kita itu sebesar apapun area kita, sebanyak apapun audiens kita, tetap kita bagi 3. Sisi kiri, tengah, dan sisi kanan. Oke. Sehingga mata kita, gerakan kepala dan mungkin mata kita harus ngikuti itu. Gerakannya itu harus seperti wiper. Berarti kanan, wiper mobil kan ya, kaca. Bukan seperti gerakan jarum jam, kanan kiri balik lagi, kanan kiri balik lagi. Enggak. Jadi kayak berarti wiper ya? wiper. Zap, zap. Nah tapi Mbak, itu gerakannya wipernya nggak langsung ya. Satu area itu kita 3 sampai 5 detik. Jangan lama-lama berarti. Nggak boleh dari 5 detik. Oke. Kalau 5 detik akan 2 kemungkinan terjadi. Satu adalah audiensnya awkward. Ya, dia kenapa sih dia ngeliat gua aja tuh, pembicara ngeliat saya terus, dia ada apa nih ya? Atau yang kedua, pembicaranya justru yang hilang materi. Kenapa? Karena nanti ditatap balik sama audiensnya. Lupa. ngeblank. Iya, bisa lupa atau bisa jangan-jangan nih. Atau mungkin audiensnya cantik atau ganteng banget, kan pembicaranya jadi ini sendiri. Kok dia natap aku yang ini? Lupa materi. Ya, karena udah ada distraction yang hadir gitu. Kalau misalnya ngeblank, it happens dong sometimes kan. Yes. Itu gimana ya? Itu hal yang wajar. Wajar ya. lagi kan? Wajar banget. Terus apa yang harus dilakukan? Kita ngeblank pun takes times. Ya, ambil Berapa waktu detik? ngeblank itu, jangan keluarkan kata-kata yang nggak penting. Contohnya apa? Apa namanya? Orang yang ngeblank itu dia tidak memainkan nonverbalnya. Coba mainkan nonverbalnya. Ada ketika kita ngeblank. Oke, ada satu hal nih yang menarik. Dan satu hal ini sebenarnya dalam hati saya, satu hal ini saya juga nggak ingat apa. Nah cuma kan kita ada satu hal yang menarik nih Bapak Ibu teman-teman. Ketika kita ingin public speaking, nah kira-kira menurut Bapak Ibu apa kira-kira ya? Sampai Next ketemu. time kita kan. Nah tapi coba kita bandingkan ketika kita kan ada satu hal Bapak Ibu satu hal yang menarik yang orang kan dia apa sih dia? Tinggal hanya kita katakan satu hal yang menarik Bapak dan Ibu dan coba kira-kira menurut Bapak Ibu apa? Tapi kan kita tetap confidence. Non verbal kayak kita tetap meyakinkan. Inilah kalau saya mengistilahkan dalam beberapa pelatihan-pelatihan yang saya bilang adalah ini adalah ngeles official. Ngeles tuh harus ada, tapi harus secara official. Oke. Ngeles pun nggak secara dengan ngeles yang meruntuhkan wibawa kita sebagai Itu pembicara. lebih elegan juga sih. Lebih ya. elegan lah kita kan. Bukan berarti kan ada orang bilang, oh kalau kamu nggak tahu atau apa, ya jujur aja karena kamu bilang hati-hati, jujur dan polos tuh adalah tipisnya beda loh. Ketika Anda berbicara di depan, orang expect apa? You are the master on that topic. Iya. Karena Anda udah berdiri di depan loh. Kalau founder tadi mau melakukan press release, press conference, ya Anda founder, orang expect dong Anda tahu segalanya. Yes. Even pertanyaan Anda adalah pertanyaan yang paling nyelkit gitu. Berapa persen saham yang Anda bagikan apa? Nah, itu kan pertanyaan yang hanya memang segelintir orang yang tahu di perusahaan. Dan Anda harus mampu jawab. Kalau Anda nggak tahu teknisnya, dan gimana ngeles official tadi? Nah itulah. Kalau itu salah satunya Mbak Vera, selain kemampuan menyusun konten, yang juga kedua diperlukan pengalaman dan jam terbang. Jam terbangnya. Menjadi ngeles official tadi, kita jatuh tapi di bawahnya tetap ada kasur yang tebal, empuk, nggak lantai yang batu-batu kerikil gitu ya. Udah jatuh sakit lagi, udah gagal press con-nya malu lagi gitu kan. Menjadi viral yang negatif, wah itu kan bahaya tuh. Nah balik lagi tadi harus confidence dan jangan pikiran negatif ya. Confident jangan negatif dan kontennya tinggal kita. Atau terakhir non verbal pasti ngikutin. Oke. Kalau yang tadi itu udah terjadi salah ngomong terus biasanya kan menyesal nih. Biasanya kalau udah ngomong, biasanya di mobil tuh, aduh kenapa aku ngomong kayak gitu tadi ya, kayak gitu. Itu gimana cara untuk ngatasin itu ya? Kalau memang sudah terlanjur ada yang salah,
kan ada pemberitaan yang menurut kita sepertinya perlu ada diklarifikasi. Secara ilmu jurnalistik kan kita punya yang disebut dengan hak jawab ya gitu ya. Yang kita bisa memberikan klarifikasi dan lain-lain. Itu memang harus dilakukan untuk mengklarifikasi. Tapi kalau memang kita salah tapi tidak menjadi isu yang besar, ya menurut saya itu nggak perlu dibuat lagi waktu untuk diklarifikasi karena nggak jadi isu yang besar. Anggaplah kesalahan itu pelajaran buat kita selanjutnya gitu. Oh misalnya ada salah terus disebut menjadi sebuah berita gitu kan Mbak ya. Tapi berita tuh ya udah selesai, jangan satu berita aja ya enggak apa-apa gitu. Banyak kok kita kan belajar ada orang yang di luar sana mendiamkan isu menekan yang lain ya karena memang justru ketika kita aktif mengklarifikasi, jangan-jangan bukan mengklarifikasi, akhirnya menambah bahan bakar untuk menjadi besar gitu. Justru orang malah nggak fokus dengan apa yang kita sampaikan harusnya ya. Maka kita perlu menganalisis kalau dalam konteks kita PR gitu kan kita menganalisis dampaknya. Kalau dampaknya nggak terlalu besar dan dia nggak urgent, maka nggak perlu ditindaklanjuti secara sensitif lah oleh para founder. Ya anggap itu kesalahan dan minta maaf dan udah selesai. Gitu. Wah seru banget ya, kita banyak banget loh dapat ilmu hari ini. Dan ternyata memang semua orang bisa melakukan public speaking. Yang penting tadi ada latihan dan 3 tadi triangle tadi dari Mas Noferi. Dan ternyata seru ya, dan banyak loh yang harus dipelajari. Tapi no worries, semua orang bisa, harus latihan. Nah Mas Noferi, yang terakhir nih tips buat para founder nih yang sebentar lagi mau melakukan public speaking. Ya. Yang penting adalah saya tetap konsisten menyampaikan ke orang-orang di luar sana bahwa komunikasi itu adalah skill. Yang namanya skill harus bisa dipelajari, bisa dilatih. Maka para founder siapapun di luar sana yang ingin mempelajari untuk press conference, untuk komunikasi, untuk kelanjutan bisnisnya, maka jangan pernah berhenti berlatih. Berlatih paling gampang itu apa? Kan punya tripod kan di rumah ya, pasang HP-nya, direkam. Selagi kita masih geli ngeliat rekaman kita, berarti emang belum bagus gitu ya. Sampai kita udah seneng ngeliat rekaman sendiri, baru itulah yang bagus. Karena itu aja indikator yang paling sederhana buat saya. Karena ada menti saya juga bilang, Kak geli ngeliat rekamannya, berarti emang belum bagus itu gitu aja. Karena coba saya lihat rekamannya, enggak berani ngeliatin ke Kak Noferi karena saya masih malu kan ini. Kalau kamu masih malu masa ini, berarti memang belum yakin kan. Maka jangan pernah berhenti. Nah, kalau dulu zaman saya waktu masih remaja-remaja kecil, karena saya pernah belajar vokal, belajar ini bukan vokal untuk nyanyi ya, tapi vokal untuk memang public speaking. Dan itu belajar kan di depan kaca. Beli kaca yang segede badan kita, coba latihan. Mau belajar vokalisi, coba ngomong, ala ngomongnya tokoh ini, karena ingin belajar membentuk vokal kita. Sekarang kan teknologi udah bagus, sudah ada kamera HP, gampang banget kita pasang di tripod, rekam. Kalau masih belum ini, dan hati-hati. Kalau udah ada tripod, ada kamera, semuanya pasti mengarahnya bikin vlog. Enggak, public speaking kan. Udah mau presentasi, mau press conference sampai, "Hai guys, hari ini kita mau conference." Enggak kayak gitu kan. Karena ngomong, masa kita di depan karyawan, di depan wartawan, di depan "Halo teman-teman, hari ini kita mau presentasi. Kita mau presentasi tentang produk kita." Enggak gitu. Bukan kayak gitu untuk press. Kembali lagi dengan konten bisnis dan konteks ya. Yes, kita harus pahami gitu. Maka itu yang perlu dilatih. Kalau biasa ngomongnya hanya dalam live streaming, jualan secara live di IG, di TikTok dan lain-lain, ketika mau press conference, ketika ketemu mitra, itu beda konteks komunikasinya. Beda cara komunikasinya. Berarti semua bisa ya? Semua bisa dan harus semua dilatih. Bisa. Oh, keren banget loh. Dan saya sih pernah kerjasama dengan Mas Noferi dan itu emang keren banget dari klien Beauty Beast yang tadinya itu kalem banget dan bener-bener susah untuk bicara karena ditonton beberapa orang. Dan akhirnya bisa confident banget pada saat press conference itu benar-benar latihan tuh ada impact banget gitu. Jadi kalau mau menghubungi Mas Noferi tinggal ke mana Mas? @noferimaulana aja, saya aktif IG, di email juga noferimaulana@gmail.com, silakan kontak-kontak di sana. Nah, terima kasih banyak Mas. Thank you Mbak Vera, thank you teman-teman semuanya. Keren banget ilmunya. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman beauty entrepreneur. Jadi jangan takut, semua bisa dilakukan. Public speaking itu bisa dilakukan oleh semua orang. Dan sekali lagi kalau suka dengan konten ini jangan lupa like dan subscribe, share buat teman-teman yang membutuhkan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.